Agama adalah opium masyarakat adalah salah satu kalimat termasyhur yang sering disitir orang jika bicara tentang Marx dan agama. Pernyataan lengkapnya berbunyi, agama adalah keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, dan jiwa dari keadaan tidak berjiwa. Agama adalah candu masyarakat. Pernyataan ini mengungkapkan tentang agama sebagai ekspresi penderitaan manusia di bumi, sekaligus ungkapan protes atas penderitaan tersebut. Di zaman Marx masih hidup, yaitu di kehidupan abad ke-19, opium atau candu berkonotasi positif. Opium adalah obat murah untuk para kelas pekerja saat itu, sehingga dianggap bermanfaat dan banyak gunanya. Tidak seperti sekarang yang melulu negatif jadi sumber penyakit dan aneka ketagihan buruk lainnya. Yang jarang diketahui orang adalah bagaimana Marx amat menghargai eksistensi agama dalam kehidupan manusia sebagai sesuatu yang besar dan berpengaruh. Di saat yang sama, Marx berpendapat bahwa kekuatan agama yang besar tersebut bisa membentuk ilusi kebahagiaan di benak dan pikiran manusia dan jadi semacam opium bagi orang-orang yang sakit sebab bisa meredakan rasa sakit dan sengsara. Dan inilah poin yang disorot Marx dengan kritis, tentang ilusi kebahagiaan yang bisa melemahkan semangat perlawanan kaum tertindas terhadap kelas di atasnya yang opresif dan menghasilkan masyarakat sebagai orang yang tanpa hati dan jiwa. Kritisi Marx pada agama ini sekali lagi tidak berarti ia menentang keberadaan agama, tetapi justru sebaliknya, mendukung keberadaannya. Untuk menjelaskan lebih jauh tentang Marx dan agama, kita bisa mulai dari posisi filosofis Marx yang mendasari analisa-analisanya. Marx adalah seorang materialis. Materialisme adalah dalil filosofis Marx. Ringkasnya begini, filosofi materialis Marx ini berisi dalil berikut. Dunia materi ada secara mandiri dari manusia atau makhluk lainnya yang memiliki kesadaran. Pengetahuan real, jika tidak total atau absolut tentang dunia dan seisinya, adalah sesuatu yang niscaya dan memang sudah dicapai. Manusia adalah bagian dari alam, tapi bagian yang istimewa. Dunia materi ini tidak berasal dalam contoh pertamanya dari gagasan atau pemikiran manusia. Gagasan dan pemikiran manusialah yang berasal atau diperoleh dari dunia material ini. Dalil materialisme Marx ini berhubungan erat dengan penemuan-penemuan ilmu di dunia yang kemudian sekarang telah jadi sesuatu yang umum karena sudah dibuktikan jutaan bahkan bermiliar-miliar kali dari praktek dan penerapan setiap harinya. Dalam pemikiran Marx dan Engels, manusia adalah penghasil konsep dan ide-ide hidup mereka. Manusia aktif nyata dikondisikan oleh perkembangan tertentu dalam kekuatan produktifnya. Dan dari dasar proses hidup nyata mereka, kita bisa melihat perkembangan dari hasil dan gema ideologis proses hidup tersebut. Pemikiran, ide, konsep, dan pendapat orang berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kondisi hidup dan hubungan-hubungan sosial mereka. Marx menemukan hukum perkembangan sejarah manusia, sebuah fakta yang sangat sederhana melampaui ideologi apapun, bahwa umat manusia haruslah pertama-tama makan, minum, punya tempat untuk berlindung, dan ada pakaian untuk membungkus diri sebelum bisa ngobrol tentang politik, ilmu, kesenian, agama, dan lain sebagainya. Itulah kenapa produksi materi sebagai alat untuk terus bertahan hidup, yang kemudian menghasilkan tingkatan perkembangan ekonomi tertentu yang dicapai oleh si manusia, membentuk fondasi di mana institusi-institusi negara, konsepsi-konsepsi legal, kesenian,
dan bahkan ide tentang agama lalu tersusun dan terbentuk. Dan inilah kenapa hal-hal itu semua mesti dilihat asal-usulnya, harus ada penjelasannya, terbahas, terpapar, terendus semua jejaknya. Dari poin ini, sikap yang jelas terhadap agama itu ada di dalam ide-ide mendasar Marxisme, baik implisit maupun eksplisit. Sikap ini berkarakter ganda. Di satu sisi, sebagai materialis yang konsisten, keyakinan agama dalam berbagai bentuknya dikecualikan. Ide-ide religius, sebagaimana ide-ide lainnya, adalah produk sejarah dan produk sosial, artinya diproduksi oleh manusia. Di sisi lainnya, Marxisme jelas menuntut penjelasan materialis dari agama. Tidak bisa kita memandang agama sebagai murni fantasi, hayalan, atau kebodohan yang kebetulan memikat benak dan batin manusia selama berabad-abad. Yang sering kali terjadi terutama di negara-negara imperialis terhadap mereka yang pribumi adalah mengejek, mengolok-ngolok, atau meremehkan keyakinan agama ini sebagai tahayul belaka. Dalam Marxisme, ini adalah bentuk generalisasi yang tak pada tempatnya. Marxisme membutuhkan sebuah analisa atas akar sosial agama secara umum, dan untuk keyakinan-keyakinan agama tertentu, butuh sebuah pemahaman akan kebutuhan nyata manusia, baik sosial maupun psikologis, juga kondisi sejarah real di mana keyakinan dan doktrin-doktrin itu muncul. Ketertarikan Marx dengan gagasan agama diawali dengan ketertarikannya pada kritik agama yang disampaikan oleh Bruno Bauer dan terutama oleh Ludwig Feuerbach. Di masa ini, Marx menemukan adanya hubungan kotor antara gereja dengan pemegang kekuasaan yang terjadi di ranah agama dan politik Eropa pada abad 19. Marx sadar dan gerah dengan fakta bahwa kaum elit penguasa itu menggunakan agama untuk memobilisasi rakyat demi kepentingan mereka sendiri. Masih ingat kan gimana Orde Baru di Indonesia melakukan hal yang sama dengan peristiwa tragedi 1965? Tentu ada kaitannya dengan Marx, dalam hal ini komunisme dan agama. Kalau sudah komunis, maka tidak ada pegangan moral yang diasumsikan bisa dimiliki jika sudah beragama. Karena tidak beragama dan maka dari itu tidak bermoral, membunuh para jenderal adalah hal yang bisa dilakukan tanpa berkedip. Dalam film propaganda sejarah buatan Orde Baru, yaitu film G30 SPKI, pesan ngawur ini dengan jelas digarisbawahi dan dicetak tebal-tebal supaya mereka yang kiri akan sama definisinya dengan setan. Maka harus ditumpas, dienyahkan, dan dihembus-hembuskan terus hawa ketakutannya. Dari sini tidak heran kan kalau nama Marx, kiri, dan apa yang dia tawarkan sebagai solusi, cara, dan analisa atas suatu kondisi menjadi musuh besar penguasa dan mereka-mereka yang ingin mempertahankan status quo atau ingin menyelamatkan posisi kekuasaannya. Disinilah letak di mana agama, di kancah manapun ia dipakai, penting dijelaskan dalam konteks kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, tidak berdasar pada doktrin dan teologinya, atau melulu terkotakkan pada dikotomi pahala dosa dan surga neraka, tetapi lihat juga kepentingan sosial dan politik yang diusung. Persepsi umum yang buruk tentang hubungan Marxisme dengan agama seringnya adalah juga gambaran yang ditarik dari pembacaan setengah-setengah atas sejarah yang ada. Sejarah perjumpaan Marxisme dengan agama tidak hanya di Eropa Timur, Cina, Kuba, Korea Utara, atau Rusia di masa Stalin. Represi dan penindasan terhadap kaum beriman bukanlah fenomena yang hanya terjadi dalam masyarakat yang dipimpin oleh kelompok Marxis. Di masa awal revolusi Rusia, kelompok Bolshevik bahkan berhasil memikat simpati kelompok Muslim. Berbeda dari pandangan rata-rata orang yang disebarkan secara keliru, Marx amat sangat menentang pendapat apapun yang melarang agama. Agama bagi Marxis seharusnya adalah urusan privat dan kebebasan beragama apapun haruslah berlaku di negara terlepas dari ideologinya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam beragama. Mereka yang punya keyakinan terhadap agama tidak selalu berarti fundamentalis atau reaksioner.